Saudara, wacana pemerintah memotong gaji karyawan untuk program dana pensiun baru masih bergulir. DPR menilai program ini bertujuan mensejahterakan pensiunan. Ekonom menilai potongan gaji akan semakin memberatkan karyawan. Rencana pemerintah memotong kembali gaji pekerja untuk program pensiun tambahan disorot publik karena berpotensi menambah beban masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan menyebut potongan gaji merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang bersifat wajib. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan, Ogi Prastomiono menyatakan pensiun yang diterima pensiunan relatif kecil, yakni 10 hingga 15% dari penghasilan yang diterima. Hasil data yang ada, manfaat pensiun yang diterima oleh pensiunan itu relatif sangat kecil ya. Itu hanya sekitar 10-15% dari penghasilan terakhir yang diterima pada saat aktif ya. Sementara upaya untuk peningkatan pelindungan hari tua dan juga memajukan kesejahteraan umum itu dari ILO itu ada standar yang ideal itu adalah 40%. Anggota Komisi 11 DPR fraksi Partai Golkar Misbahun menyatakan potongan untuk dana pensiun tambahan bertujuan untuk mensejahterakan para pensiunan dan pengumpulannya dilakukan saat masih usia produktif. Jangan sampai kemudian ketika umur masyarakat Indonesia itu makin tua, harapan umurnya makin panjang, kemudian yang terjadi apa? Usia para lansia kita, para pensiunan kita justru di saat pensiun mereka tidak bisa mendapatkan kesejahteraan. Tapi kan kita sudah punya dua nih, ada JHT juga, ada jaminan pensiun sebelumnya. Berbeda, JHT dan jaminan pensiun itu berbeda. Jaminan hari tua itu kan hanya saat dia jaminan jatuh tempo pada saat dia mau pensiun. Nah ini pensiun yang setiap bulan yang harus dia bayar. Itu bulannya tiap itu. Nah inilah yang harus masyarakat disadarkan sepenuhnya, tabungan pensiun mereka itu harus sesuai pada saat mereka usia produktif. Direktur Selios Nailul Huda menilai rencana pemotongan gaji untuk dana pensiun tambahan kurang tepat saat masyarakat banyak dihadapi oleh beban pengeluaran. Kita masih melihat masyarakat Indonesia ini masih terlalu kecil untuk replacement ratio, yaitu dana yang diterima ketika pensiun dibandingkan dengan dana ataupun pendapatan ketika mereka masih aktif dalam bekerja. Replacement ratio masyarakat Indonesia itu ada di angka 15%. Padahal kalau kita lihat rujukan ILO, itu replacement ratio itu harusnya bisa mencapai 40%. Kita melihat bahwa ada timing yang tidak tepat, sama sekali tidak tepat yang dilakukan pemerintah untuk bisa mewajibkan masyarakat untuk bisa ikut dalam dana pensiun ini, program dana pensiun. Nah, kalau kita lihat memang saat ini ekonomi dari masyarakat tengah tertekan ya, dengan adanya berbagai kenaikan dari harga-harga kebutuhan pokok, kemudian juga ada wacana untuk kenaikan PPN dari 11 ke 12%. Rencana pemotongan gaji untuk dana pensiun tambahan dinilai warga semakin menambah beban karyawan. Warga menilai potongan gaji menurunkan daya beli masyarakat. Saya nggak setuju ya, apalagi juga di BPJS Kesehatan itu udah dipotong secara 5% dan ketenaga kerjaan itu juga udah ada potongan dari BPJS yang dana pensiun dan dana hari tua juga sih, jadi kayak jadi habis dong saya. Saya nggak setuju banget sih, saya orang pertama yang nggak bakal setuju karena gimana ya, untuk jangka pendek ini menurut saya terlalu berat, apalagi untuk kelas menengah ya. Saya sebagai yang kelas menengah itu sangat berat banget sih. Terus bolehlah kalau misalnya emang pemerintah itu mau mengikuti negara maju. Kita ini kan baru masih negara berkembang ya. Kalau di negara maju itu kan semuanya ditanggung, dari pendidikan, kesehatan, semua gratis. Sedangkan kalau di negara kita nih, Indonesia kan masih semuanya kita yang nanggung. Pendidikan kita bayar sendiri, kesehatan BPJS kita masih iuran sendiri. Masa iya sekarang mau dipotong lagi dana pensiun dari gaji kita? Pekerja swasta itu sangat memberatkan sekali karena kan sudah ada potongan BPJS, belum lagi ada JHT
Nah ini rencananya isunya malah ada tapera, dan satunya lagi itu apa itu? Dan itu justru apa ya, memperburuk kondisi kita gitu loh sebagai masyarakat swasta. Selama ini, sejumlah potongan yang diambil dari gaji karyawan diantaranya pajak penghasilan atau PPh 21 nominalnya 5 hingga 35% tergantung pada besaran penghasilan. Potongan ini dibayar oleh karyawan. Lalu ada BPJS Kesehatan jumlahnya 5%, pembagiannya 4% dibayar perusahaan, dan 1% dibayar oleh karyawan. Selanjutnya ada jaminan hari tua atau JHT yang potongannya 5,7%, 3,7% dibayarkan oleh perusahaan, dan 2% dibayar oleh karyawan. Ada pula potongan BPJS Ketenagakerjaan, jaminan pensiun nilainya 3%, 2% dibayarkan perusahaan, dan 1% dibayar oleh karyawan. Rencana pemotongan gaji untuk tambahan dana pensiun saat ini masih menunggu PP yang belum diterbitkan oleh pemerintah. OJK juga belum bisa memastikan berapa minimal pendapatan yang wajib mengambil pensiun tambahan. Tim Liputan, Kompas TV. Sorotan lain, Presiden Joko Widodo saudara mengungkap tidak sepenuhnya berkantor di ibu kota Nusantara IKN jelang purna tugasnya. Jokowi memastikan masih akan berkeliling ke Indonesia untuk kunjungan kerja. Presiden menyatakan tidak ada berkantor sepenuhnya di IKN dan masih akan melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah di Indonesia. Namun keberangkatan akan dilakukan melalui IKN sambil melihat kondisi bandara IKN. Selama berkantor di IKN, Jokowi akan melakukan sejumlah agenda seperti layaknya di Istana Negara. Hanya mungkin gerakannya dari ya kita melihat kondisinya kalau bandara baru siap untuk bisa terbang ya